Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oh iya teman-teman, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tetap semangat dalam belajar teman-teman. Fighting! Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Kartika, kelas PBSI 2A dengan NIM 192110034, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum melanjutkan masuk materi, kita akan melihat peta konsepnya dahulu. Yang pertama ada definisi, kedua tujuan, ketiga struktur, keempat ciri-ciri, kelima kaidah kebahasaan, keenam atau yang terakhir adalah contoh teks laporan hasil observasi. Berikut merupakan definisi dari teks laporan hasil observasi. Oh iya teman-teman, ada yang tahu nggak dari pengertian teks laporan hasil observasi itu sendiri? Oke, kalau belum tahu, mari kita lihat. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan dan disusun secara sistematis. Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Sudah jelaskan teman-teman pengertian dari teks laporan hasil observasi? Harus berdasarkan pengamatan dan disusun secara sistematis. Kira-kira ada apa lagi ya selain definisi? Ada yang namanya tujuan. Tujuannya ada tujuan umum dan tujuan lain. Tujuan umumnya yaitu untuk menyajikan fakta-fakta yang telah terbukti secara ilmiah melalui pengamatan yang bersifat objektif. Tujuan lainnya adalah ada 5 poin. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan metode baru. Yang ketiga, mengambil keputusan paling efektif. Keempat, mengetahui perkembangan suatu masalah. Yang kelima, menguji hipotesa. Jadi tadi merupakan tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, dalam kita menuliskan teks laporan hasil observasi, ada yang namanya struktur. Dan struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Di sini juga terdapat definisi masing-masing dari setiap strukturnya. Yang pertama adalah definisi umum, berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi tentang gambaran sesuatu yang dilaporkan secara terperinci. Ketiga, deskripsi manfaat, berisi manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang dilaporkan. Jadi itu tadi merupakan strukturnya teman-teman. Lanjut, ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, struktur teksnya terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, dituliskan secara lengkap dan sempurna. Ada ciri kebahasaan.
Ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ada 12 poin. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Kedua, menggunakan kalimat efektif. Ketiga, menggunakan kalimat definisi. Keempat, menggunakan kalimat deskripsi. Kelima, menggunakan kalimat klasifikasi. Keenam, menggunakan kalimat istilah. Ketujuh, adanya frasa atau kelompok kata. Delapan, adanya konjungsi dan atau tetapi. Sembilan, kata kerja atau verb. 10, kata benda atau nomina. 11, adanya sinonim dan antonim. 12, adanya kalimat kompleks dan simpleks. Dan selanjutnya ada contoh teks laporan hasil observasi. Ya, teman-teman bisa membaca dari contoh teks laporan hasil observasi yang telah disajikan. Ya, saya juga akan membacakan contoh teks laporan hasil observasi berikut ini. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Nah, bacaan yang sudah paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur yang mana ya? Ternyata ya, definisi umum. Benar sekali, karena di sini terdapat kalimat definisi, yaitu pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter, buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Karena dari kalimat tersebut terdapat kalimat definisi. Lanjut. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Kira-kira ini termasuk dalam struktur bagian yang mana ya? Ya, benar, deskripsi bagian. Lanjut. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan. Karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Ya, teman-teman, dari paragraf tersebut termasuk struktur bagian apa ya? Sudah jelas sekali di bacaan tersebut. Ya, benar, deskripsi manfaat. Karena dalam paragraf tersebut terdapat kalimat berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selanjutnya, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk membuat janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Kira-kira ini termasuk struktur yang mana ya? Ternyata masuk ke penutup. Dan penutup di sini bersifat opsional. Boleh dituliskan, boleh tidak. Jadi, dituliskan juga boleh, tidak dituliskan juga tidak salah.
Nah, ternyata sudah selesai pembahasannya. Semoga pembahasan materinya bermanfaat untuk teman-teman. Sekian pembahasan materi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.